Pak Sigit, Pak Kapolri sebagai sahabat saya, tolong menteri-menteri itu ditertibkan. Itu menghina, mereka itu sekarang APBN kita 80% dari pajak. Dia ini adalah public ministry. Ya, karena udah 100 sekarang menteri, pendengaran saya Bang Karni sudah berkurang. Saya periksa MCU kemarin, Mendika check up, sudah berkurang Fitra. Dugaan saya karena suara trobo di selama perjalanan yang setiap hari. Betul-betul ini menghina. Dan mereka memanfaatkan polisi Bang Karni. Ini tidak boleh. Kita minta kepada Presiden, kepada Bang Nasir itu, pecat itu menterimu. Karena kamu memang dikasih pajak oleh masyarakat, jangan korbankan polisi itu. Pak Sigit sebagai Kapolres berani menolak ini, jangan lagi. Kalau memang macet, sama-sama macet sebagai warga negara merasakan. Karena apa? Anda diberi fasilitas lebih, bahkan Anda sudah diberi mobil. Mestinya Anda harus memperlakukan. Sehingga saya bilang, polisi 25 tahun, supaya kembalilah sipil. Nah, karena memang 25 tahun ini tidak banyak signifikannya, menurut saya dibantu mereka. Lebih tepat mereka di bawah Menteri Dalam Negeri Bang Karni. Itu sementara tanggapan saya. Terima kasih. Suami klien kami ditembak oleh oknum Polri sampai detik. Ini untuk Polri di bawah pimpinan Bapak Listio Sigit Prabowo. Aku cuma mau bilang, kalian itu semakin hari semakin ngelunjak, semakin dikritik, bukannya malu, bukannya berubah, bukannya memperbaiki diri, malah makin menjadi-jadi. Kayaknya nggak ada takut kalian lagi sama masyarakat itu. Padahal kalian tahu nggak? Berkacahlah kalian dengan negara-negara Timur Tengah. Ketika masyarakatnya sudah marah, gunung pun bisa pindah, gunung pun rata. Jadi buat Polri, stop untuk menyakiti masyarakat. Karena kadang, karena udah terlalu sakit, jadi timbul perlawanan. Buat Bapak Kapolri pelajari ini ya. Buat kalian intelijen Polri, pelajari ini ya. Pelajari skema sakit hati masyarakat ya. Pelajari. Karena kalau masyarakat nanti udah murka, gunung pun rata. Itu ingat Pak, 270 juta penduduk Indonesia, masa nanti nggak ada yang jadi gila? Jangan kalian jolimi masyarakat ya. Walaupun satu gudang amunisi kalian tidak akan bisa menghentikan badai kalau sudah masyarakat yang marah. Ingat itu Bapak Kapolri ya. Buat kalian intelijen, pelajari. Berkaca kalian dengan negara-negara lain yang hancur negaranya ketika masyarakat sudah marah. Kalian jolimi kami. Keterlaluan kalian. Puluhan kasus di 2024 yang viral, itu yang ketahuan, yang terungkap. Ribuan kasus yang tidak terungkap. Yang ada masyarakat takut melapor, tidak ingin lagi berurusan, sudah menganggap selesai. Ini 2025 kembali lagi muncul penembakan. Masyarakat melapor ada bandar narkoba, malah dia diusir, bukan urusanmu itu. 2 minggu kemudian polisinya menembak si pelapor. Ada apa dengan polisi itu? 2 gendangnya. Kalau nggak dia berteman dengan bandar narkoba, atau dia sendiri bandar narkoba itu. Tapi ini lihat aja, sampai sekarang katanya pelakunya nggak ditahan. Kalau kalian Polri tidak berubah, ingat, suatu saat masyarakat bisa menjadi badai. Jumlah kalian 450.000, masyarakat 270 juta. Pikirkan itu. Pikirkan itu Polri. Pikirkan. Kalau memang 1000 orang masyarakat harus mati, ya, di ujung laras kalian, nggak masalah. Tapi negara ini menuju perbaikan. Aku siap paling depan, mati di ujung laras kalian. Aku siap. Siap. Pak Sigit, aku siap. Tunjukkan perubahan untuk Polri 2025 ini. Ingatlah, buat kalian para intelijen di Indonesia, ingatlah. Pikirkan apa yang terjadi ketika masyarakat sudah menjadi badai. Jadi bagaimana cara meredam ini supaya masyarakat jangan menjadi badai? Tetaplah bersahabat dengan masyarakat.
jagalah hati masyarakat, rawatlah masyarakat, rawatlah rakyat. Karena rakyat kalau udah marah, sekejap kok gunung rata. Percayalah, percayalah. Ya, ini bukan ancaman, ini hanya peringatan. Karena mari kita belajar dari negara-negara yang sudah terjadi. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan bangsa ini nggak sadar kalau terjadi perang sesama bangsa, bukan antar negara, tapi di dalam negara ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Kita dalam video ini membahas yang memang agak-agak santai ya. Kita jangan terlalu serius lah dalam melihat pergerakan politik, karena bagi saya menilai sebuah perjalanan politik ini memang itu seakan-akan ini penuh dengan drama, penuh dengan misteri, penuh dengan kekayaan dalam mendapatkan suatu jabatan, dan ada juga hal-hal ataupun bersifat lelucon ataupun seakan-akan ini lagi stand up comedy ya. Jadi kita disuguhkan sebuah cuplikan-cuplikan video seperti ini. Ini membuat kita kaget dong ya. Institusi pemerintah yang seharusnya itu menjadi sebuah wadah untuk lapor Pak ya, bukan program Gibran maksud saya. Jadi di sini ada kata yang dimana parcok. Mungkin teman-teman udah tahu lah. Kalau saya menyebut sebuah parcok itu teman-teman udah tahu parcok itu apa ya. Masyarakat udah pada tahu semuanya. Jadi ketika disebut parcok ini, di pikiran teman-teman ya, di pikiran teman-teman ini Anda jangan munafik lah. Anda pasti sudah berpikir tentang polisi ya. Citra polisi di pikiran kita itu udah buruk. Saya nggak tahu itu cuma di pikiran aja ataupun seperti apa. Mungkin anda semua pun berpikir hal yang sama, bahwa memang polisi saat ini itu tidak dapat dipercaya. Kita bisa mengandalkan polisi hanya menilang orang-orang saja ya. Itu pun kalau ada duitnya ya. Disampaikan di sini, ini komentar masyarakat ya. Kita nggak usah ngadi-ngadi ataupun buat akan hal ini. Saya setuju Kapolri harus diganti ya, tuh kan. Ini baru komentar pertama udah minta Kapolri diganti aja tuh. Kenapa coba? Ya pasti ada permasalahan kan. Kita lanjutkan lagi. Benar-benar sangat buruk kinerjanya. Artinya kinerja Kapolri itu tidak sesuai dengan prosedural yang ada, tidak sesuai dengan roda porosnya pemerintahan yang ada ya. Pak Prabowo harus ganti segera Pak Listio Sigit. Luar biasa sekali, ditekankan di pertama sampai terakhir pun ditekankan lagi. Setuju saya, Kapolri harus diganti, itu pertama ya, kata-kata pertama. Di terakhir juga dikatakan harus ganti segera Pak Listio Sigit. Segera, jangan lama-lama lagi men. Kayaknya kalau orang ini namanya tampan. Kalau orang ini presiden, kayaknya dari kemarin dia udah ganti tuh Kapolrinya. Saya yakin itu. Karena dia tahu ya, mungkin dari setiap kita beda-beda dong sudut pandangnya. Jadi kita wajar-wajar saja lah menyampaikan aspirasi, itu benar atau tidak kan nggak jadi masalah. Kita menyampaikan dulu begitu. Disampaikan lagi di sini teman-teman. Aku butuh orang yang berani bersuara seperti ini. Andaikan ada 10 pemuda seperti Anda, niscaya Polri akan lebih baik dalam berbenah diri. Pikirkan itu Polri. Ya disikat kan. Harusnya Polri ini jadi pengayom. Harusnya Polri ini jadi pelindung. Tetapi mereka hadir bukan pelindung ya. Malah mereka diminta dilindungi begitu ya, sesama polisi. Mustahil Prabowo bisa memimpin mulus kalau tinggalkan Jokowi tidak dibuang. Orang-orang Jokowi cuma mementingkan buat tahun 2029. Udah Jokowi, udah muak aku bahas Jokowi. Hampir tiap hari kita bahas Jokowi gitu. Kita bahas polisi sekarang ya. Disampaikan lagi di sini. 2 jempol buat orang ini, dia sangat berani banget, mantap. Semoga ini bisa didengar oleh orang yang bersangkutan.
Ya, kita doakan lah ya, semoga didengarkan. Dengarin tuh kata pemuda ini, semoga introspeksi diri. Presiden Prabowo juga bilang, pejabat-pejabat perbaiki dan bersihkan dirimu sendiri. Ya mana bisa lah. Cobakanlah. Kalau menterinya itu bodoh, ya. Terus Pak Prabowo bilang, pejabat-pejabat perbaiki dan bersihkan dirimu sendiri. Dia pikir dia belum mandi, jadi dia mau mandi nanti dia bersihkan dirinya. Jadi Prabowo harus terang, udah mikir terung lagi nih, Ibu Lurah pula ini kan, harus terus terang untuk menyampaikan hal-hal yang memang dinilai itu harus penting untuk disampaikan. Jangan pakai gaya-gaya puitisi segala buat Pak Prabowo. Langsung aja, Bapak kan presiden. Jadi kalau mau negara ini aman, gak usah ditahan-tahan. Yang korupsi aja mereka mau korupsi nggak tahan-tahan kok. Ya, mereka langsung korupsi kalau mau korupsi. Jadi Pak Prabowo kalau mau nangkap aja begitu. Jangan ditahan-tahan. Ya, disampaikan lagi di sini. Sudah seharusnya Polri di bawah Kementerian Kapolri setingkat Dirjen agar tidak ada lagi jenderal sipil. Ya, terserah kalian lah. Ya, Pak Presiden Republik Indonesia tolong ganti. Ya, udah banyak orang yang minta Kapolri ini diganti. Ya, Alvin Lim, ya almarhum, salah Bapak juga Bapak ini. Almarhum Alvin Lim, kritik Polri juga nggak ada respon Kapolri bongkam. Juga PIK 2 dan KM 50. Pak, berarti banyak data ya yang dipegang oleh Alvin Lim. Luar biasa juga itu. Ya udahlah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Bagaimana teman-teman membahas tentang institusi Polri atau parcok ini, partai coklat. Ya, mending kita makan coklat lebih enak daripada kita percayakan dasar diri kita terhadap polisi yang memang mereka sering sekali diintervensi. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.